Tuhan dengan setia senantiasa menyatakan kasih dan kuasa-Nya di tengah kehidupan kita dalam setiap peristiwa duka maupun suka yang kita alami. Dialah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Sebab itu marilah kita berdiri untuk menghadap Tuhan dan memuji nama-Nya di dalam ibadah ini. Mari kita berdoa. Dalam syukur kami menyerahkan setiap langkah kehidupan yang ada, karena di dalamnya tangan Tuhan Yesus selalu menuntun. Saat ini kami hendak memuliakan nama-Mu dalam pujian dan mencari tuntunan melalui firman-Mu. Kiranya damai sejahtera Tuhan senantiasa beserta kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Umat silakan duduk. Kita akan membaca Mazmur dari kitab Yesaya pasal 35 ayat 3 dan 4. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu, dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Saudara-saudara, kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan.
Sebelumnya mari kita akan satu dalam doa. Mari kita berdoa. Dalam firman-Mu ya Tuhan, selalu nyata kebenaran dan kehendak baik yang ingin dinyatakan di tengah hidup kami. Sebab itu kami menyerahkan diri seutuhnya dalam kesiapan untuk membaca firman-Mu dan merenungkannya. Kiranya Roh Kudus Tuhan membimbing dalam proses ini, sehingga kami bisa memahami dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdiri. Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari kitab Maleakhi pasal 1 ayat 6 sampai 14. Maleakhi pasal 1 ayat 6 sampai 14 yang menyatakan, seorang anak menghormati bapanya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku, tetapi berkata, dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu, apabila ia berkenan kepadamu, apalagi menyambut engkau dengan baik. Firman Tuhan semesta alam. Maka sekarang, cobalah melunakkan hati Allah, supaya Ia mengasihani kita. Oleh tangan kamulah terjadi hal itu. Masakan Ia akan menyambut salah seorang daripadamu dengan baik? Firman Tuhan semesta alam. Sekiranya ada di antara kamu yang mau menutup pintu, supaya jangan kamu menyalakan api di mezbahku dengan percuma, aku tidak suka kepada kamu, firman Tuhan semesta alam, dan aku tidak berkenan menerima persembahan dari tanganmu. Sebab dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, namaku besar di antara bangsa-bangsa, dan di setiap tempat dibakar dan dipersembahkan korban bagi namaku, dan juga korban sajian yang tahir. Sebab namaku besar di antara bangsa-bangsa, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu ini menajiskannya, karena kamu menyangka meja Tuhan boleh cemar dan makanan yang ada di situ boleh dihinakan. Kamu berkata, lihat, alangkah susah payahnya. Dan kamu menyusahkan aku, firman Tuhan semesta alam. Kamu membawa binatang yang dirampas, binatang yang timpang, dan binatang yang sakit. Kamu membawanya sebagai persembahan. Akan berkenankah aku menerimanya dari tanganmu? Firman Tuhan. Terkutuklah penipu yang mempunyai seekor binatang jantan di antara kawanan ternaknya yang dinasarkannya, tetapi ia mempersembahkan binatang yang cacat kepada Tuhan. Sebab aku ini raja yang besar, firman Tuhan semesta alam, dan namaku ditakuti di antara bangsa-bangsa. Demikianlah pembacaan Alkitab, terpujilah nama Tuhan, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Ketika
orang-orang Yehuda tiba kembali di Yerusalem, mereka menaikkan ungkapan syukur dan sukacita di hadapan Tuhan yang telah mendengar doa dan harapan mereka. Bahkan kemudian nyata bahwa pertolongan Tuhan tidak hanya terjadi dengan mengembalikan mereka ke Yerusalem, tapi juga bagaimana Tuhan kemudian menolong mereka dengan perantaraan Nehemia dan Esra untuk membangun kembali tembok-tembok perlindungan kota dan sekaligus bait Allah. Semuanya ini seharusnya semakin mendekatkan hubungan mereka secara iman dengan Tuhan. Tetapi sayangnya begitu generasi berganti, orang-orang Yehuda yang baru ternyata kembali untuk hidup mengabaikan Tuhan. Mereka ternyata kembali menduakan Tuhan. Mereka tetap mempertahankan ibadah bersama dengan Tuhan, tetapi di sisi lain mereka juga mempersembahkan korban bakaran bagi allah-allah lain yang dibawa oleh para perempuan dari bangsa-bangsa lain setelah menjadi istri mereka. Nabi Maleaki segera diperintahkan Tuhan untuk menyampaikan firman-Nya di tengah kehidupan umat. Firman Tuhan menyampaikan beberapa kesalahan yang dilakukan oleh umat di hadapannya. Bacaan kita pada saat ini hanya berbicara tentang salah satu dari sejumlah kesalahan itu. Dan kesalahan itu adalah bagaimana mereka menyampaikan persembahan korban di hadapan Tuhan. Tuhan melalui Nabi Maleaki mengecam orang-orang Yehuda yang mempersembahkan korban bakaran yang tidak layak atau cacat fisiknya. Padahal mereka tahu bahwa Tuhan menghendaki agar persembahan yang diberikan itu haruslah yang terbaik dan tidak bercacat. Bagi Tuhan, jelas apa yang dilakukan oleh orang Yehuda tidak dapat dibenarkan. Dalam ayat yang ke-8 Tuhan bahkan menyatakan bahwa kalaupun persembahan yang tidak layak atau cacat itu diberikan kepada seorang bupati sebagai penguasa duniawi, ia pun pasti tak akan mau menerimanya. Ia pasti akan marah dan menganggap orang-orang Yehuda telah menghinanya. Apalagi kalau persembahan itu diberikan kepada Tuhan yang adalah penguasa sejati atas seluruh ciptaan dalam dunia ini. Tidaklah mungkin kita dibolehkan untuk mempersembahkan sesuatu yang tidak layak baginya. Sebab itu Tuhan menegaskan, aku tidak akan mau menerima persembahan yang diberikan umatku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kemarahan yang ditunjukkan Tuhan kepada umatnya adalah sesuatu yang wajar. Saya rasa kita pun juga pasti akan punya sikap yang sama seperti Tuhan. Apa ada yang mungkin mau menerima motor tapi stangnya patah? Apa kita mau mungkin sehabis membeli buku di toko, lalu pas mau dibaca di rumah, ternyata ada beberapa halamannya yang hilang? Rasa-rasanya kita pasti juga akan marah. Sejak awal Tuhan sudah mengingatkan agar umatnya membawa persembahan yang terbaik. Persembahan itu dalam pemahaman orang Yehuda dalam perjanjian lama sebetulnya ada dua bentuk. Pertama adalah persembahan sebagai bentuk permohonan atau permintaan di hadapan Tuhan. Ini ada misalnya dalam persembahan korban untuk pengampunan dosa. Sedangkan yang kedua adalah sebagai bentuk ucapan syukur atas segala hal yang diberikan Tuhan atas kehidupan umatnya. Dengan demikian, pada intinya, persembahan itu haruslah dilihat sebagai sebuah bentuk perbuatan iman di hadapan Tuhan, dengan dasar pengakuan bahwa Tuhan adalah pemilik atas segala sesuatu di dalam dunia, termasuk kita.
Itulah sebabnya persembahan yang kita berikan haruslah disampaikan dalam sikap hormat yang layak bagi Tuhan. Sikap orang-orang Yehuda jelas bertentangan dengan pemahaman iman ini karena mereka menunjukkan sikap yang tidak selayaknya dalam menghormati Tuhan ketika memberikan persembahan baginya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang disampaikan dalam firman Tuhan melalui Nabi Maliaki ini kiranya boleh menjadi peringatan kepada kita agar senantiasa menghormati Tuhan dengan selayaknya. Ini juga berlaku saat kita datang memberikan persembahan kepadanya. Dia tidak akan menerima persembahan yang tidak didasari dengan hati yang tulus, apalagi persembahan yang diberikan dengan asal-asalan. Dalam segala hal, kita harus belajar memberi yang terbaik bagi Tuhan. Inilah wujud penyembahan kita di hadapan Tuhan. Sebab itu marilah kita tunjukkan rasa hormat kita kepada Tuhan dengan memberikan yang terbaik baginya senantiasa. Kiranya firman Tuhan ini memberikan tuntunan bagi kita dan Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita semua. Amin. Kita akan merespon akan firman Tuhan dari Kidung Jemaat 434 bait pertama. Saudara-saudara, kita akan masuk di dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur dalam keberadaan hidup kami ya Tuhan, karena sampai pada hari ini kami masih dapat menikmati segala berkat yang datang daripada Tuhan. Kami juga mengucap syukur atas segala kasih setia Tuhan yang senantiasa menjaga kehidupan kami. Kami juga mengucap syukur dalam kesempatan kami boleh beribadah pada kesempatan ini, dalam ibadah keluarga. Dan kami juga boleh mendengarkan firman Tuhan yang memberikan pembelajaran kepada kami, agar kami senantiasa menghormati Tuhan dengan selayaknya. Dan itu boleh kami wujudkan ketika kami boleh memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Ya Tuhan, kiranya firman-Mu ini menjadi bekal rohani bagi kehidupan kami, yang akan kami laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Kami ingin berdoa ya Tuhan Yesus menyerahkan di dalam kehidupan keluarga kami. Biar kiranya Tuhan akan senantiasa menjaga dan melihara kehidupan keluarga kami. Setiap aktivitas yang kami lakukan, baik di dalam maupun di luar rumah, Tuhan kiranya juga akan selalu lindungi. Tuhan juga kiranya akan senantiasa memberikan berkat bagi kami, sehingga kami dalam kehidupan keluarga ini tidak akan pernah berkekurangan. Kami serahkan juga ya Tuhan Yesus, untuk setiap orang yang ada dalam kehidupan di sekitar kami. Biar kiranya Tuhan Kau juga memberkati mereka. Jikalau pada saat ini mereka sedang mengalami pergumulan, biar kiranya kasih setia Tuhan tidak meninggalkan mereka, tapi kasih setia Tuhan akan semakin bekerja dengan ajaib untuk memberikan jalan keluar bagi setiap masalah yang sedang mereka alami. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus di dalam kehidupan akan gereja Tuhan. Biar kiranya juga Tuhan kami boleh berdoa dan menyerahkan dalam setiap persekutuan pelayanan dan kesaksian yang dibangun di tengah-tengah kehidupan gereja. Biar kiranya kasih setia Tuhan akan menjadikan gereja-Mu sebagai saksi yang hidup di tengah-tengah dunia ini.
tentang betapa baiknya Tuhan dan betapa besar kasih Tuhan yang ingin dinyatakan di tengah-tengah dunia ini. Kami juga ingin berdoa ya Tuhan Yesus menyerahkan khususnya untuk mereka yang sedang mengalami keadaan sakit pada saat ini. Kami ingin mendoakan mereka ya Tuhan. Biar kiranya kuasa-Mu yang besar itu yang boleh hadir bersama-sama dengan mereka. Tangan-Mu akan menyentuh bagian tubuh mereka yang sakit dan kuasa-Mu akan bekerja sehingga mereka akan disembuhkan. Biar kiranya ketika mereka disembuhkan, mereka boleh menjadi saksi yang hidup bahwa kuasa mujizat Tuhan senantiasa nyata sampai pada saat ini. Kami juga ingin berdoa ya Tuhan Yesus menyerahkan mereka yang sedang mengalami pergumulan, khususnya mereka yang sedang mengalami masalah secara ekonomi. Tuhan kiranya juga akan selalu menolong mereka untuk menjadi sumber berkat yang menopang hidup mereka, sehingga mereka tidak akan berkekurangan dalam segala sesuatu. Kami juga berdoa untuk mereka yang sedang mengalami masalah dalam kehidupan rumah tangga. Tuhan kiranya berikan damai sejahtera yang memulihkan kehidupan dalam rumah tangga. Kami juga berdoa untuk kehidupan anak-anak yang kami kasihi, cucu-cucu yang kami kasihi. Tuhan kiranya juga yang akan membentuk kehidupan mereka, sehingga mereka juga boleh menjadi pribadi-pribadi yang berhasil di mata Tuhan. Dan di dalam kasih Tuhan mereka juga akan terus diberkati, sehingga mereka juga boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kami juga ingin berdoa ya Tuhan Yesus untuk setiap orang yang bekerja sebagai tenaga medis dan relawan, khususnya di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Biar kiranya kuasa Tuhan akan membentengi mereka, sehingga mereka juga boleh terus bekerja untuk melayani orang lain yang membutuhkan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga dalam kehidupan bangsa dan negara kami, Tuhan kiranya juga yang akan memberkati, sehingga dalam kasih setia Tuhan, bangsa kami boleh akan terus menjalani pemulihan dan terus akan menjadi semakin lebih baik di waktu yang akan datang. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan ucapan syukur yang kami mohonkan. Kami serahkan segala sesuatu dalam doa kami, termasuk juga kehidupan kami yang telah melayani Tuhan dalam ibadah ini. Baik kami sebagai presbiter, kami sebagai organis, pemandu pujian, juga kameramen, kami semua kiranya Tuhan Yesus berkati. Terima kasih ya Bapa di sorga. Doa ini kami sampaikan hanya dalam satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, jika yang mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari 2 Korintus 9 ayat 7 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang diberikan. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus, hidup segar dari sorga,
Mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Tuhan Yesus, sumber segala berkat, kami ingin memuliakan nama-Mu melalui persembahan ini. Kiranya persembahan syukur ini menjadi tanda iman kami, agar senantiasa bersyukur dalam segala keadaan, dan sekaligus menjadi tanda yang menguatkan iman kami, bahwa Engkaulah Tuhan yang menjadi pemelihara akan hidup kami. Dalam pengasihan Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita memberikan sikap hormat kepada Tuhan dengan senantiasa memelihara hubungan dalam persekutuan bersamanya, dalam ibadah, doa, dan membaca firman Tuhan. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Jangan hatimu gentar, jangan bimbang dan sendu, jangan hatimu gentar, jangan bimbang dan sendu. Aku kan besertamu selamanya. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Saudara-saudara, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Damai dan sukacita dalam karya kasih Kristus memelihara kehidupan kita semua dari saat ini hingga selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.